Berbagai kerusakan seperti kebocoran dan pecahnya kaca di area venue bola basket akibat angin kencang. Kerusakan ini menyoroti buruknya kualitas infrastruktur yang dibangun untuk PON, meskipun proyek ini baru selesai beberapa bulan sebelum perhelatan dimulai. Anda kini menyaksikan siaran berita terkini dari Lapor News. Memberikan berita terkini serta menerima konsultasi dan pendampingan hukum. Dapatkan informasi terpercaya dan pendampingan hukum yang tepat hanya di Lapor News. Lapor News. Perhelatan Pekan Olahraga Nasional, PON, Aceh Sumut 2024 yang seharusnya menjadi ajang unjuk prestasi olahraga nasional, berubah menjadi bencana infrastruktur. Sejumlah venue olahraga yang baru saja dibangun mengalami kerusakan serius saat digunakan, menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan para atlet, ofisial, dan penonton. Kejadian ini tidak hanya mempermalukan penyelenggara, tetapi juga menciptakan gelombang kekecewaan dan kemarahan publik yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Kejadian paling mencolok terjadi di venue cabang olahraga menembak, dan tempat berlangsungnya beberapa pertandingan lainnya. Atap stadion dilaporkan ambruk di tengah jalannya pertandingan, memaksa pertandingan dihentikan dan penonton dievakuasi. Selain itu, berbagai kerusakan seperti kebocoran dan pecahnya kaca di area venue bola basket akibat angin kencang. Kualitas infrastruktur yang disorot. Kerusakan ini menyoroti buruknya kualitas infrastruktur yang dibangun untuk PON, meskipun proyek ini baru selesai beberapa bulan sebelum perhelatan dimulai. Berbagai pihak mulai mempertanyakan mengapa infrastruktur dengan anggaran besar bisa mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Di media sosial dan forum-forum diskusi publik, kritik keras terus mengalir terhadap penyelenggaraan PON, terutama mengenai tidak layaknya fasilitas yang disiapkan. Beberapa saksi mata menyampaikan kekecewaan mereka atas apa yang terjadi di stadion utama. Para penonton dan peserta menilai bahwa persiapan yang seharusnya matang ternyata diabaikan, dan hal ini membahayakan keselamatan banyak orang yang terlibat dalam acara tersebut. Proyek mega anggaran yang dipertanyakan. Pembangunan infrastruktur untuk PON Aceh Sumut 2024 didanai dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, menjadikannya salah satu proyek terbesar dalam sejarah penyelenggaraan PON. Proyek ini melibatkan banyak kontraktor besar, dengan berbagai pihak berharap bahwa fasilitas yang dibangun akan bertahan lama dan memberi dampak positif bagi olahraga di Indonesia. Penyelenggaraan PON ini korupsi 10 miliar. Ini yang saya langsung melakukan pembelaan bahwa dari awal PON ini diselenggarakan, kita sudah ada yang namanya Satgas Tata Kelola, di mana semuanya itu melakukan pendampingan, baik itu Barreskrim dan juga Japinter Kejaksaan Agung. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat, bahwa ini jangan langsung dituduh ada yang penyelewengan atau ada yang korupsi, karena ini semua tim, itu ada tim pendampingnya. Dan saya juga yakin semuanya juga comply, dan tapi ya saya rasa berita menunjukkan itu juga ada bagusnya, Pak. Jadi seluruh panitia, baik dari pemerintah pusat sampai tim panitia yang ada di kabupaten kota, jadi lebih sigap dan jadi lebih waspada. Namun, insiden ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana proyek besar ini bisa menghasilkan infrastruktur yang jauh dari harapan. Banyak yang menduga bahwa masalah dalam pengelolaan anggaran, material konstruksi berkualitas rendah, dan pengawasan yang kurang ketat menjadi penyebab utama kerusakan ini. Desakan audit dan investigasi. Kejadian ini dengan cepat menyulut reaksi dari berbagai kalangan, termasuk pengamat olahraga, anggota DPR, dan masyarakat umum. Mereka menuntut pemerintah untuk segera melakukan audit independen terhadap proyek pembangunan infrastruktur PON. Tuntutan ini mencakup transparansi penuh terkait penggunaan anggaran, proses tender, hingga pelaksanaan konstruksi, yang dinilai harus diselidiki secara menyeluruh. Audit ini diharapkan dapat mengungkap apakah ada kelalaian, penyimpangan, atau bahkan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek infrastruktur PON.
Banyak pihak menilai bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas, terutama mengingat dampaknya yang luas dan merugikan berbagai pihak. Citra PON yang tercoreng. PON Aceh Sumut 2024 yang seharusnya menjadi ajang prestasi dan kebanggaan justru berubah menjadi krisis nasional. Citra positif yang diharapkan muncul dari perhelatan ini, hancur akibat kerusakan infrastruktur yang mengganggu jalannya pertandingan dan membahayakan keselamatan banyak orang. Kejadian ini mencoreng nama baik penyelenggaraan olahraga di Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kesiapan negara dalam mengelola acara olahraga berskala besar. Publik menunggu tindakan konkret. Dengan insiden ini, perhatian kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. Publik menuntut tanggung jawab yang jelas dan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan. Investigasi dan audit diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan, serta memastikan bahwa insiden semacam ini tidak terulang di masa mendatang. Krisis infrastruktur di PON Aceh Sumut 2024 memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek besar, serta tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Dengan sorotan yang terus mengarah pada penyelenggaraan PON ini, tindakan pemerintah dalam menanggapi insiden ini akan sangat menentukan kredibilitas acara tersebut serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Media online Lapor News ada di sosmed YouTube, TikTok, dan lain-lain. Subscribe, follow, like, share, tab. Laporan, Tim Redaksi. Diterbitkan Perusahaan Pers sejak 2018. Dijual cepat. Rumah luas dan nyaman di Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas bangunan, 210 meter persegi. Harga penawaran, hanya 110 juta rupiah. Apakah Anda sedang mencari rumah nyaman dengan harga terjangkau? Ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Rumah luas yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat ini sangat cocok untuk hunian keluarga maupun investasi properti masa depan. Keunggulan lokasi. Lokasi strategis, memudahkan akses ke berbagai fasilitas umum. Fasilitas pendidikan, hanya beberapa menit dari pesantren Suryalaya. Akses transportasi, dekat dengan jalur angkutan umum. Lingkungan asri, berada di kawasan yang tenang dan jauh dari keramaian, namun tetap strategis. Mengapa memilih rumah ini? Harga terjangkau, hanya 110 juta rupiah untuk rumah seluas 210 meter persegi. Kesempatan yang jarang ditemukan. Potensi investasi tinggi. Dengan lokasi yang berkembang pesat, nilai properti di kawasan ini terus meningkat. Lingkungan nyaman, aman dan nyaman untuk keluarga, dengan lingkungan yang ramah dan sejuk. Kelengkapan fasilitas. Rumah sudah siap huni, tidak perlu renovasi besar. Ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari hunian ideal di Tasikmalaya, atau peluang investasi properti dengan nilai terbaik. Jangan tunda lagi. Hubungi kami sekarang juga untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan kunjungan Anda ke rumah ini. Hubungi 085341102812. Jual kolbak tahun 78. Kolbak tahun 78, legenda yang tak terlupakan. Nikmati sensasi klasik dengan kolbak tahun 1978, kendaraan antik yang tetap tangguh di jalan. Harga mulai 25 juta rupiah. Kondisi prima, cocok untuk pecinta otomotif klasik. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki sejarah dalam genggaman. Odong-odong edisi terbatas, hiburan istimewa untuk keluarga. Bawa kesenangan ke setiap sudut kota dengan odong-odong edisi terbatas. Dengan desain eksklusif dan fitur hiburan yang canggih, cocok untuk usaha atau keluarga. Harga mulai 23 juta rupiah. Kualitas terjamin, hiburan aman dan seru untuk anak-anak.
Saksikan terus Lapor News untuk berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kami juga menyediakan layanan bantuan pendampingan hukum untuk Anda. Kelanjutannya di media cyber Lapor News dengan mengetuknya di Google. Jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih atas keringanan tangannya. Terima kasih sudah menonton.